dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan rutinitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus salat fardu subuh berjamaah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala terus hadirkan nikmat ini dalam kehidupan kita dan dimudahkan terus kita untuk senantiasa mudah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian di akhir zaman. Yang pertama yang kami muliakan Al-Ustaz Dr. Andes Akhiruddin yang sudah hadir tengah-tengah kita. Kemudian para jamaah yang sekalian yang hadir pada kesempatan pagi Ahad ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kegiatan kita di akhir bulan ya, di Ahad keempat, yaitu kegiatan subuh ceria yang rutin kita adakan di Masjid Al-Qamar ini lebih kurang berjalan lebih ya sekitar 3 tahun ya kegiatan subuh ceria ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya terus istiqomahkan kita untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan dakwah dan syiar-syiar agama di masjid kita. Sebagaimana biasa Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kegiatan kita ini sebelum kita mulai ada beberapa informasi tentunya yang kami senantiasa sampaikan ya, agar sebagai pengingat untuk kita semuanya akan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid kita. Berikut informasi-informasi terbaru tentang perkembangan atau hal-hal baru yang kita adakan di Masjid Al-Qamar. Yang pertama yaitu tentunya informasi kurban. Tak bosan-bosannya kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sampai hari ini korban kita tercatat sudah 5 kelompok ya, 5 kelompok untuk kurban. Untuk itu tetap kami menghimbau, mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat sekalian agar sama-sama kembali ya, yang tahun lalu menjadi peserta kurban, maka jangan sampai tahun ini tidak ikut ya menjadi peserta kurban. Insya Allah rezeki ada, nanti Allah mudahkan. Dan yang belum pernah menjadi peserta kurban, maka ikhtiar ya, bangun niat, kuatkan niat untuk kemudian katakan tidak ada menjadi peserta kurban. Insya Allah nanti akan Allah mudahkan rezekinya ya. Dan yang memiliki rezeki cukup kemudian tidak ikut berkurban, maka hati-hati dengan ancaman Nabi Muhammad SAW ya, hati-hati. Rasulullah sampaikan, barang siapa memiliki harta cukup ya di hari raya Idul Adha, yang ia memiliki harta cukup untuk berkurban tapi dia tidak berkurban, maka kata Rasulullah diancam, jangan dekat-dekat tempat sholatku ya. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk ikut berpartisipasi ya dalam ibadah kurban yang memiliki keutamaan yang luar biasa ya. Jangan sampai kita ketinggalan dapatkan keutamaan ibadah kurban di bulan di hari raya Idul Adha. Kemudian informasi selanjutnya Bapak Ibu sekalian tentang pembangunan renovasi teras dan kanopi kita. Alhamdulillah sudah ya, untuk teras tempat duduk sudah selesai. Artinya dari rancangan awal renovasi masjid kita hanya tinggal sekitar 30% lagi ya untuk halaman ya, halaman masjid kita yang kita rencanakan mau kita bersihkan, yaitu dengan ditutup keramik semuanya. Namun karena memang ini mau menjelang Ramadan, maka sesuai keputusan kita bersama maka kita hentikan dulu karena mengingat dana kita juga minim. Kemudian kita juga perlu kami sampaikan harus mulai mencicil ya hutang kepada salah satu jemaah yang tahun yang lalu ya, yang sudah bermurah hati meminjamkan untuk penyelesaian kanopi ya. Jadi lebih kurang sekitar 20 juta itu kita akan selesaikan dulu, pelan-pelan kita mencicilnya. Jadi dana yang masuk dari kas masjid kita akan maksimalkan untuk mencicil dahulu, nanti setelah itu baru kita akan lanjutkan ya renovasi masjid kita demi kenyamanan jamaah sekalian tentunya.
Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, informasi selanjutnya insyaallah kita ketahui bersama ya tak lama lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Maka untuk itu sebagaimana biasa ya di tahun yang lalu, dari tahun ke tahun sudah 2 tahun yang berlalu dan ini masuk ke tahun ketiga. Setiap memasuki bulan Ramadan kita mengadakan kegiatan silaturahim ya, atau kalau dalam bahasa unggahan ya, namun kita adakan di masjid. Kita mengundang masyarakat sekalian ya Bapak Ibu, jangan lupa nanti hadir. Insyaallah akan kita adakan di malam Jumat depan ya, malam Jumat depan. Karena insyaallah kalau tidak ada perubahan maka Sabtu kita akan memulai awal puasa. Malam Sabtu kita sudah tarawih. Jadi malam Jumat kita adakan unggahan, kita ajak mengundang, yang kita undang Bapak Ibu sekalian hadir, bawa keluarga kita hadir di masjid. Acaranya yang pertama mungkin informasi seputar masjid, kemudian sambutan dari ketua maupun penasihat DKM, kemudian ya saling maaf-maafan, kemudian makan bersama. Itu saja ya, untuk saling ya barangkali ada kesalahan di antara kita Bapak Ibu sekalian ya, ada mungkin rasa-rasa dipendam ya, mudah-mudahan kita lepaskan semuanya, kita bebaskan sehingga kita menjalani ibadah Ramadan dengan lebih tenang ya, lebih nyaman dan lebih ikhlas dan maksimal insyaallah. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian informasi dari Yayasan Ajar Qomar ya, tak bosan-bosannya kami sampaikan karena memang ini kegiatannya untuk Ramadan ya, program lanjis yaitu berbagi paket Ramadan ya. Kembali kami menghimbau, mengajak kita semua yang mengambil keutamaan berbagi paket Ramadan, makanan berbuka yang akan kita bagikan di pondok-pondok pesantren ya. Alhamdulillah dana yang masuk di kas yang memang khusus untuk program berbagi paket Ramadan itu sekitar 5 juta ya, 5 juta. Dari target yang kita harapkan sekitar 30 juta ya targetnya. Ya mudah-mudahan dalam seminggu ini nanti ada yang menyusul mengambil keutamaan Ramadan. Kata Rasulullah, barang siapa memberikan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita Bapak sekalian kita mendapatkan pahala puasa hanya dari ibadah yang kita lakukan saja, tapi kita bisa mengambil keutamaan. Anak-anak pesantren, ya, anak-anak santri yang mondok di pondok pesantren, yang mereka maksimal dalam ibadah puasanya, yang mungkin mereka isi dengan menghafal Quran, ya, dengan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya selama puasa, kita ingin dapatkan pahala mereka juga. Jadi dengan kita berbagi makanan, berbuka puasa untuk mereka, insya Allah kita mendapatkan keutamaannya, pahala puasa mereka. Jadi kita mau maksimal Ramadan ini. Siapa tahu Ramadan ini Ramadan terakhir kita, ya kan? Mudah-mudahan menjadi Ramadan terbaik kita sepanjang kehidupan kita. Dan paketnya satu paket Rp50.000, ya Rp50.000 satu paket. Itu kita sudah memberikan makanan berbuka. 3 paket untuk yang kita bagikan di pondok pesantren, dan 2 paket yang akan kita bagikan khusus, ya khusus untuk duafa, ya untuk duafa. Baik, jadi kami mengajak siapa yang memiliki lapangan rezeki hari ini, ayo sama-sama ikut program ini, ya insya Allah tidak ada ruginya, bahkan Allah akan memberikan ganjaran terbaik untuk siapa saja yang sudah merencanakan kebaikan. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja masuk ke tata tertib acara sebagaimana biasa kegiatan subuh ceria. Yang pertama pembukaan dari saya, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang insyaallah akan dibacakan oleh Bapak Sucipto. Kemudian yang ketiga tausiah agama yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Andes Nakhiruddin. Kemudian selanjutnya yang keempat laporan pemasukan dan pengeluaran Yayasan Majlis Al-Qomar Patumba. Kemudian ditutup dengan pembagian santunan untuk yatim duafa ya setiap bulannya. Dan kemudian terakhir kami mengimbau kembali kepada para jamaah yang hadir,
selesai acara jangan duduk pulang, sebagaimana biasa kita sudah sediakan sarapan. Ya, jadi nanti kita sarapan bersama. Setelah sarapan silakan yang mau pulang untuk beraktivitas sebagaimana biasa. Kemudian juga kami ingatkan kepada jamaah bapak-bapak khususnya yang punya kelapangan waktu, insyaallah nanti selesai acara subuh ceria ini kita lanjut ke kegiatan gotong royong, ya, gotong royong untuk mempersiapkan masjid kita dalam rangka menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Satu lagi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hampir saya lupa. Demi menyambut kedatangan bulan Ramadan ini, maka kami pihak BKM Jalan Tomar kemarin sudah bermusyawarah bahwa setiap Ramadan ini walaupun kita aslinya sudah 3, tapi kalau sudah Ramadan sama-sama kita ketahui ya, ini padat. Masjid kita ini walaupun nampak luas sekarang ini nanti akan jadi sempit, ya, penuh masjid kita dan tidak terasa lagi ya hawa dingin yang dikeluarkan oleh AC. Jadi panas. Dan itu sudah kita alami bersama. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kami membuat program untuk pengadaan AC. Untuk pengadaan AC. Kami targetkan 3 unit untuk penambahan, kemudian speaker untuk luar, untuk teras. Karena kalau nanti jamaah yang di luar itu nggak dengar ada kajian, ya. Jadi untuk teras nanti kita akan pasang speaker 2 dan di dalam kita akan pasang insyaallah Allah mudahkan 3 unit AC sehingga nanti ibadah Ramadan kita di malam tarawih ini menjadi lebih nyaman, ya. Nah, untuk itu kami menghimbau, kami mengajak barangkali Bapak Ibu sekalian ada memiliki simpanan harta, silakan untuk berkontribusi, berinfak amal jariah untuk pengadaan AC. Silakan. Yang mau ikrar langsung 2 unit, alhamdulillah, enggak apa-apa. Ya, murah saja. 1 unitnya sekitar 2,5 juta, ya. Nah, sekitar segitu. Jadi yang ikrar silakan nanti menghubungi BKM, atau yang ingin menyumbang, saya nggak sanggup 1 unit, adanya 500.000, nggak apa-apa. Atau lebih kecil dari itu juga nggak apa-apa. Seberapapun sumbangsi Bapak Ibu sekalian, insya Allah akan menjadi amal jariah. Selama AC ini hidup dan digunakan untuk ibadah di Masjid Al-Qamar, maka apa saja kegiatan yang dilakukan di Masjid Al-Qamar akan mengalirkan pahala bagi siapa saja yang sudah memberikan sumbangsinya untuk masjid ini. Ya Bapak Ibu sekalian, ya. Dan kemudian kami juga untuk program itu nanti kita akan sebarkan amplop ke masyarakat, ya, untuk mempercepat proses karena waktunya sudah seminggu lagi, ya. Akhirnya nanti berapapun adanya kita akan masih maksimalkan untuk pengadaan AC maupun speaker untuk luar. Karena kemungkinan untuk ibu-ibu nanti kita akan kondisikan di teras masjid, ya, untuk ibadah tarawihnya, ya, di teras supaya jamaah untuk bapaknya penuh di dalam, ya, tidak bercampur nanti softnya. Ya, mudah-mudahan bisa bertahan Bapak Ibu sekalian, ya. Mudah-mudahan bisa bertahan sampai akhir Ramadan. Tapi biasanya seminggu saja atau 2 minggu. Tapi kita harapkan tahun ini yang masjid kita lebih nyaman dan jamaah lebih antusias untuk ibadah, sehingga ramainya masjid kita, ramainya kaum muslimin yang mengisi keutamaan malam-malam bulan Ramadan itu dari awal sampai akhir Ramadan, mudah-mudahan. Baik, langsung saja kita masuk ke selanjutnya, yaitu pembacaan ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Syekh. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Alhamdulillah, sama-sama sudah kita dengar tadi pembacaan dari Al-Quran yang dibacakan oleh Bapak Cipto. Ya, semoga semakin bertambah ketenangan, ya Allah turunkan rahmat kepada kita semuanya dan meningkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai mohon izin untuk bapak-bapak yang di sebelah kiri saya, izin Pak mohon di depan supaya lebih enak ya, lebih. Jadi ustadznya nanti Ustaz Khairuddin ceramahnya nggak begini dulu Pak, atau kesana. Jadi kalau depan gini enak, langsung bapak-bapaknya kena, ibu-ibunya kena, gitu Ustadznya. Khawatir saya nanti kalau putar gini pulang dari sini terkilir leher Ustaz, bahaya kita ini. Mohon izin Pak di depan Pak ya. Sebenarnya ini ramai Pak. Ya Pak Wahyu ya. Sebenarnya ramai Pak, cuma banyak berondol. Zamannya banyak berondol. Entah ibu-ibunya juga ada yang sembunyi di belakang ya Bu ya. Di balik tirai ya. Ada yang berondol di rumah, banyak di rumah ini berondolnya. Bapak-bapaknya juga. Baik, alhamdulillah kita langsung saja masuk ke acara selanjutnya, yaitu tausiah agama yang disampaikan oleh Ustaz Khairuddin. Ya, kepada Ustaz waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pertama sekali mari kita sama-sama senantiasa untuk tidak bosan-bosannya mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah sampai pada pagi subuh hari ini, pada tepatnya hari ini pada tanggal 24 Sya'ban ya, 24 Sya'ban ya. Jadi ketika kita sudah berada di sini ya, tidak lama lagi kita akan song-song Ramadan, kurang lebih seminggu lagi. Kemudian selanjutnya tak lupa salawat serta salam kita persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepadanya, kita akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati bapak-bapak, para orang tua kami, para sesepuh dan bini sepuh di dusun kita ini atau di masjid sekitar kita ini. Demikian juga ibu-ibu ya, juga saya lihat ada yang sepuh juga, para sepuh dan bini sepuh yang ada di sini, dan seluruh jemaah yang berhadir pada sholat subuh pada hari ini, yang diberi gelar atau yang katakanlah diberi nama bahwa pada hari ini subuh ceria, kan? Itu sudah program Masjid Al-Qomar kita ini pada setiap bulannya dilakukan subuh ceria, dan mungkin barangkali pada setiap minggunya DOD. Ya, alhamdulillah. Terus semangat jihadnya tinggi di masjid kita ini. Bapak dan Ibu, seperti saya katakan tadi bahwa kita sudah berada di 24 Sya'ban, maka sebentar lagi kita akan song-song Ramadan. Sebagai manusia barangkali ketika kita kedatangan tamu yang mulia, tentu kita akan mempersiapkan diri, mungkin juga rumah, mungkin juga hal-hal yang lain. Contoh sederhana barangkali kalau seandainya rumah kita katakanlah kedatangan bupati ya, pasti kita akan bersiap bersih-bersih rumah, ya kan? Mungkin barangkali juga akan masak makanan ibu-ibunya, ya kan? Dan juga barangkali mungkin bapaknya panitia akan membuat panitia penerima penyambutan. Ketika kita sesama manusia saja, ya kan? Kita begitu katakanlah antusias menyambut kedatangan tamu yang mulia. Nah, sebagai seorang hamba, kita juga bahwa sebentar lagi akan kedatangan tamu
dalam rangka menyambut tamu yang mulia, tamu yang agung tadi, tamu yang mubarak tadi, maka paling tidak kita juga harus membuat persiapan dalam penyambutan tamu yang agung tadi. Hadis Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, qad azlukum syahrun azim, syahrun mubarak. Hai manusia, kamu sebentar lagi bakal dinaungi bulan yang agung dan bulan yang berkah. Maka sebagai seorang hamba dalam rangka kayak katakan tadi menjamu tamu yang mulia tersebut, ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan paling tidak. Sehingga apa? Tamu yang agung yang datang tadi berkesan. Dia hadir ke tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita yang menyambut juga berkesan hadirnya tamu yang mulia tadi ke tengah-tengah kehidupan kita. Paling tidak seperti itu. Maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam rangka menjamu tamu yang agung tersebut. Yang pertama apa ya? Pertama ialah persiapan ruhaniyah. Persiapan rohani, bahwa ketika datang Ramadan, rohani ini harus sudah siap. Jangan lagi grundel, kata orang kita Jawa di sini, ya kan? Nah, dalam rangka persiapan rohani ini, kita memang di bulan Sya'ban ini dianjurkan bertaubat. Karena kita tahu bahwa di bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal ibadah kita kepada Allah, atau bulan laporan malaikat kepada Allah tentang amal kita. Siapapun kita di antara kita yang hadir pada kesempatan ini, kita kepengen ketika amal kita dilaporkan oleh malaikat, kita dalam keadaan beramal, sehingga laporannya baik. Seperti laporan para pejabat, bupati kah, wali kota kah, dan seterusnya, ada laporan LPJ-nya WTP katanya, laporan tahunan, ya Pak ya. Wajar tanpa pengecualian. Kita juga seperti itu pengen bahwa ketika malaikat melaporkan laporan amal kita kepada Allah, kita kepengen kita dalam keadaan beribadah kepada Allah. Maka salah satu di antaranya persiapan dalam rangka menyongsong datangnya bulan suci Ramadan adalah persiapan rohaniyah kita bertobat dengan memperbanyak istighfar. Dengan memperbanyak istighfar pada bulan ini. Kalau perlu ibu-ibu yang biasa kan ya, yang selalu dikumandangkan majelis-majelis zikir, ya kan Bu ya. Astaghfirullah Rabbal Bawya, Astaghfirullah minal khotoya. Ada majelis zikir di sini Ibu? Ada Pak? Enggak usah tanya. Ada kelompok-kelompok di sini majelis zikir. Ya. Nah itu paling tidak itu. Atau yang pede, aku nggak usah panjang kali, ucapkan aja astaghfirullah, panjang sedikit, astaghfirullahaladzim, panjang sedikit lagi, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau panjang sedikit lagi, sayyidul istighfar, ya kan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, ya kan? Wa ana abduka wa abduka masfataqtu abu laka min jambi fastaghfiru wa Allahumma anta la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka. Nah, paling tidak itu bahwa kita beristighfar di bulan Sya'ban ini, berbanyak istighfar. Kemudian yang kedua dalam proses bertobat ialah apa?
zolimi. Kita yakin bahwa dalam pergaulan sehari-hari terkadang kita ada menzolimi saudara-saudara kita, tetangga kita, apalagi kalau kita barangkali pejabat, bukan peranaan Jawa Batak ya. Pejabat kadang-kadang sering menzolimi bawahan dengan kekuasaan yang ada di tangannya, dengan power yang ada di tangannya, dia berbuat zolim. Maka minta maaf kepada orang yang pernah kita zolimi. Itu dia. Terus apa lagi? Bangun komunikasi yang sudah putus kepada tetangga barangkali, kepada teman barangkali, ya kan, bahwa karena kita istilahnya mungkin menzolimi tadi, akhirnya komunikasinya terputus. Bangun kembali komunikasinya. Karena kita tahu bahwa dalam pergaulan sehari-hari terkadang tanpa kita sadari perasaan kita berbuat tegas, namanya pimpinan, ya kan? Pimpinan harus buat tegas. Tapi rupanya ada yang sakit hati sehingga dia mundur, memutuskan tali silaturahmi dengan kita, bangun kembali tali silaturahmi tersebut. Kemudian minta maaf kepada para tetangga, minta maaf kepada anak keluarga. Nah, ketika kita lakukan itu semua, harapan hati kita bersih dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan. Ketika hati ini bersih, yakinlah kita akan tersugesti untuk mau berlomba-lomba beribadah pada bulan suci Ramadan. Itu dia proses bertobat tadi, ya kan? Kan terkadang yang membuat hati kita katakanlah lemah beribadah atau malas beribadah, hatinya ini kotor. Masih banyak maksiat di dalam hati kita ini. Masih banyak dengki, iri di dalam hati kita ini. Sehingga apa? Malas kita untuk beribadah. Masih lihat di YouTube gambar yang ada koteka. Masih lihat Facebook yang ada gambar kotekanya. Inilah membuat hati kotor. Ketika hati kotor, inilah yang membuat kita malas beribadah kepada Allah. Sementara di bulan suci Ramadan kita dituntut untuk berfastabiqul khairat, mengisi Ramadan ini, berlomba-lomba untuk berbuat baik. Supaya apa? Mendapat predikat takwa, mendapat juara nantinya di final goal daripada Ramadan ini. Itu dia. Maka bertobatlah di bulan Sya'ban ini. Perbanyak istighfar, minta maaf kepada orang yang kita zalimi, minta maaf kepada para tetangga, minta maaf kepada para anggota keluarga. Itu persiapan ruhaniyahnya sehingga dada ini plong. Jangan ada mengganjal lagi. Ini sama-sama kita sekampung, sama-sama satu jemaah masjid. Aku lagi ini lah, ya kan? Dene kita aku, siapa itu kata painen ya, painen tuh, nang ngarep aku nang buri lah. Masih ada perasaan-perasaan seperti itu. Rupanya satu ketika dia terlambat, buru-buru, tuh jejer sama painen musuhnya. Inilah yang perlu kita bangun, bahwa menongsok bulan suci Ramadan. Pertama, persiapan ruhaniyahnya kita harus bertobat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, persiapan yang kita perlu persiapkan dalam rangka menongsok datangnya bulan suci Ramadan adalah persiapan jasadiah, persiapan fisik. Kita tahu bahwa
menuntun fisik, ya kan? Atau sangat meminta kekuatan fisik kita. Ibadah yang 13 jam setengah kurang lebih, atau mungkin 14 jam, atau mungkin di daerah lain ada yang 17 jam. Ada yang lebih lagi, di daerah kutub katanya 23 jam, cuma 1 jam dapat matahari. Maka ibadah yang begitu lama itu menuntut fisik yang begitu kuat. Apalagi di penghujung-penghujung, ya kan? Godaan semakin besar, fisik semakin lemah. Maka oleh sebab itu di bulan Sya'ban ini, yuk kita jaga fisik kita supaya nanti di bulan Ramadan jangan lemah. Sini terawih berapa Pak? 11. Nah, 11. Kalau ada yang 23 enggak dulu. Ya. Sholat juga, tapi gerudel juga. Apalagi kena imam yang lama, yang siapa yang mau sholat terawih, lihat jadwal imam dulu. Ya. Siapa imamnya nih? Oh, Pak Ahyuddin, lama ini suwi-suwi nggak bilang aku pindah. Suwi kali, nek Pak Ahyuddin si imam kan. Geter otakku, ya mbok ya. Ada kesuwi, geter. Ayolah, kita butuh persiapan fisik. Jaga fisik di bulan Sya'ban ini. Ya kalau pemerintah bilang perhatikan prokes, ya perhatikan. Kira-kira begitu saja Pak ya. Ikuti. Dengan catatan, ya kita tetap terus berhubungan dengan Allah. Mudah-mudahan Allah akan menjaga kesehatan kita. Kita mohon terus sama Allah. Di samping hal-hal yang dianjurkan oleh ahli kesehatan, iya kan? Ini ya, persiapan jasadiah, persiapan fisik, bahwa ibadah Ramadan yang bakal kita lakukan nanti menuntut fisik yang kuat, maka kita harus persiapkan fisik kita, jangan sampai lemah fisik kita dalam bulan Sya'ban ini. Tinggal seminggu lagi. Di persiapan rohani sana itu di satu sisi kita juga mempersiapkan iman kita. Ketika kita sudah bertobat dan sebatas iman kita, kenapa? Kita tahu bahwa ibadah puasa ini yang sangat-sangat dituntut iman kita. Berapa banyak orang yang fisiknya kuat, bahkan angkat besi di Naraga, tapi nggak bisa puasa. Nggak usah jauh-jauh, di depan mata kita banyaknya tuh, ya kan? Badannya kayak gajah, jalannya kayak tingkong, ya kan? Tapi nggak puasa. Lagi kayak kerempeng gini, ya kan? Badannya hampir jatuh, tetap tegar puasa. Kenapa? Imannya kuat. Maka diawali dengan proses tobat, persiapan rohani. Imannya kuat. Diterpa angin kuat, dihantam gelombang enggak apa, bagaikan apa itu, pancang kayu atau jerman ya di tengah lautan. Jadi persiapkan fisik kita supaya fisik ini kuat menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Ya kalau ada punya sedikit mbok podi, kira-kira begitu aja kan ya, mbok podi ya, atau barangkali perbanyak minum air putih, itu juga sehat. Kan kira-kira gitu. Jangan ketika sehat, sehat itu mahal. Jangan berpikiran seperti itu. Sehat bisa sederhana. Ya, dulu zaman-zaman kita kecil ya Pak ya, barangkali sering lembutkan air putih. Ya kan? Ada pernah itu ya. Sering lembutkan air putih. Itu untuk nafas. Untuk supaya jangan tenggorokan, jangan sering katakan ada gurah, dahak, bersih paru-paru. Satu sisi kan apa namanya, nafas juga tahan lama. Coba budayakan sehat. Sekarang kan kita banyak yang kurang sehat, banyak minum racun.
Cino, Pak Cino ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, persiapan ilmiah. Persiapan ilmu dalam menyongsong Ramadan. Kita tahu bahwa Ramadan ini kan ibadah setahun sekali, kadang-kadang kali, ya kan? Kadang-kadang lupa. Niatnya pun lupa kadang. Apa niatnya yo? Kadang-kadang lupa. Terutama hal-hal yang membatalkan puasa. Tanpa kita sadari, kita berbuat hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Maka perlu dikaji ulang, belajar kembali. Maka perlu persiapan ilmu. Dan ada yang membatalkan puasa, ada yang juga mengurangi nilai ibadah puasa. Ya kan? Maka persiapan ilmu, buka kembali. Kalau kita punya buku atau minta pencerahan dari Ustaz Ari tentang rukun puasanya, hal-hal yang membatalkan puasanya, atau rambu-rambu, kita bilang gitu ya. Dan rambu-rambu kan dari situ semua ya Pak ya. Rambu-rambu dalam menjalankan ibadah puasa. Maka perlu persiapan ilmiah, perlu persiapan ilmu dalam menyongsong ibadah puasa. Ibadah ini Ibu, Bapak, tanpa adanya ilmu kosong lompong nanti. Ya kan, kita sembrono, bisa banyak salah-salah. Maka butuh ilmu dalam beribadah ini. Berapa banyak sekarang kita lihat ya, dalam beribadah aja orang macam-macam kan gitu Pak. Bikin kita bingung barangkali ketika kita baru hijrah ke Islam ya kan. Kadang takbir aja kadang-kadang ada yang sing ini, ada yang sing ini, ada yang sing ini. Saya ingin di sini tenang. Kan Pak tanya, ada yang di sini Pak, kan ada yang di sini. Pak belum. Kok ini sesak dadanya. Kita dalam hati. Sini. Ada yang di sini, ada yang di sini lagi. Maka perlu banyak belajar. Maka ibadah ini perlu ilmu supaya ibadahnya sempurna. Demikian juga Ramadan perlu persiapan ilmiah, perlu persiapan ilmu menyongsong bulan suci Ramadan supaya apa? Paling tidak dengan adanya ilmu ada semacam peningkatan kualitas ibadah puasa kita. Jangan dari dulu, zaman dari kecil kita sampai sekarang itu wono-wono wae. Ya kan? Paling tidak ada peningkatan ibadah, ya kan? Kualitasnya ada. Kenapa? Karena hidup ini Bapak dan Ibu, ya kan? Kalaulah kita ini sama kebaikan kita dengan kemarin, kita termasuk orang yang rugi. Ya kan? Hari ini kita sholat subuh kayak gitu juga, kayak semalam, umpama ya kan? Besok begitu juga, kayak semalam juga apa yang kita lakukan tanpa ada peningkatan kualitas. Karena kita apa? Karena kita berawal barangkali tanpa ilmu, contoh itu aja terus turun. Mbah, apa yang ngono kok? Ya kan? Turun. Mbah, apa yang ngono? Bapakku kaya ngono, simbokku kaya ngono. Tapi ketika kita belajar, simbahku gini, barangkali dululah dia kayak seperti dulu. Sekarang aku sudah belajar, ada peningkatan sedikit. Maka perlunya ada ilmu. Paling tidak ketika kita punya ilmu, ada peningkatan kualitas ibadah kita. Karena sejatinya, kan gitu ya, bahwa Allah sangat-sangat menerima kualitas atau ibadah yang berkualitas, bukan ibadah yang banyak. Ya kan? Ibadah yang berkualitas. Sejatinya Allah sangat-sangat menerima ibadah yang berkualitas. Maka kita diajak untuk beramal jariah. Nah, ini kita nggak ada, amalnya terus mengalir, ya kan? Diajak oleh program
Al-Qamar ini diajak, ya kan, untuk terus beramal jariah dengan berbagai memenuhi fasilitas yang ada di masjid ini. Ini kesempatan emas buat kita ambil poin itu atau ambil kesempatan itu. Itulah yang kata pepatah dulu apa? Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya, kita kurang lebih bahwa ketika kita sudah meninggal masih ada kenang-kenangannya. Bahwa satu unit AC umpamanya. Sepanjang itu dipergunakan, sepanjang itulah amal atau pahala mengalir kepada kita sampai yaumil qiyamah. Itu yang ketiga, persiapan ilmiah. Yang keempat, persiapan ahliyah, persiapan keluarga. Bapak dan Ibu, ya, ketika kita beribadah, jangan hanya memikirkan kita doang. Ajak juga keluarga kita, anak kita, didik mereka sejak dini. Bawa dia, yuk, nah, walaupun barangkali masih balita, nggak apa, paling tidak mensuasanai, memberikan suasana, ya kan, memberikan suasana keislaman pada diri anak. Maka anak ajar untuk beribadah, itu namanya ajar. Maka ajak keluarga kita untuk hadir ke masjid ini dalam rangka tarawih, tadarus, dan mungkin mendengarkan tausiah daripada ustadznya. Yang paling tidak dari 1000 yang didengar oleh anak, masa nggak ada satupun yang tergores? Kan kira-kira begitu, ya kan? Yang didengar anak itu selama Ramadan itu 1000 lah kita bilang, ya. 1000 tahap yang masuk ke dalam kotaknya itu 1000 kita bilang, kan? Masa nggak ada yang tergores? Maka ajak keluarga, persiapan ahliyah, ajak keluarga untuk hadir ke masjid kita ini, menyemarakkan suasana Ramadan. Gunanya apa? Untuk mendidik anak sejak dini. Karena kita tahu bahwa, ya kan, anak dan keluarga kita tanggung jawab kita, Pak, ya kan? Anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari ajab api neraka. Jadi jangan bapak datang kemari sama ibu sholat tarawih, anak main mercon, ya kan? Anak main kembang api, karena memang itu budaya non muslim yang mencoba merusak kita. Sebenarnya itu dari dulu itu budaya non muslim yang mencoba merusak kita ketika kita dalam suasana beribadah. Supaya apa? Umat Islam ini jangan khusyuk-khusyuk kali dan jangan militan kali. Nah, itu dia. Nanti kalau militan jadi radikal. Ini memang mereka tampilkan, ya, dalam suasana segitu semangat di bulan suci Ramadan, mereka coba ganggu dari sisi yang lain, ya kan? Dari sisi bisnis mereka ganggu, mall berserak, baju warna-warni, atau kebutuhan lebaran yang sangat memikat. Apalagi di 10 hari terakhir, mama-mama kepincut-pincut nengok itu, kita datang ke mall, ya kan? Oh, ini cantik, ini cantik, ini cantik, ini kuenya enak. Hilang, pindah masjidnya ke mall. Maka persiapkan keluarga kita untuk bisa terus hadir di tengah-tengah masjid ini, untuk bisa terus menyelenggarakan ibadah puasa dalam 1 bulan di bulan Ramadan itu, supaya apa? Bisa mengantarkan kita satu keluarga menjadi keluarga yang bertakwa. Kan enak, kan? Ya Pak, ya. Kalau satu keluarga bertakwa, itulah yang kita selalu tuntut, sakinah, mawaddah, warahmah.
Masih ingat Pak, puluhan tahun yang lalu waktu menikah ya kan? Mudah-mudahan jadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Lah, kita tidak lakukan pembinaan di rumah. Kan itu kesalahan kita sekarang. Ya kan? Kita kepengen ke keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah. Tapi begitu anak lahir, lepas dia, silakan kau bergaul suka-suka denganku. Nah ini yang salah. Ya kan? Ketika anak bergaul keluar, geng itu tinggal nampung. Tinggal nampung kayak mulut buaya aja tuh Pak. Kalau nggak percaya silakan lepas sama Bapak. Agen narkoba ada di luar sana, ya kan? Agen judi ada, agen yang lain-lain ada. Tinggal nampung. Maka anak itu terus dididik dengan didikan agama, beri pondasi keimanan yang kuat, supaya apa? Dia bisa memfilter, dia bisa membentengi dirinya untuk tidak terjebur atau terjerumus pada geng-geng tadi. Kalau dia sudah pondasi keimanan yang kuat, dia kan bisa membentengi dirinya. Oh itu nggak benar, ini salah, itu salah dan seterusnya. Dia bisa filter dia. Barangkali di sekitar masjid kita ini aja banyak yang bisa menampung kejahatan anak muda kita. Iya kan? Iya kan? Tanpa kita sadari apa ya? Di sekitar masjid kita ini di mana-mana soalnya sekarang kan nggak bisa lagi dipilih Pak. Bahkan menurut penelitian Bapak Profesor Dadang Tawari, ya kan? Narkoba itu sekarang di seluruh dusun sudah ada. Bahkan di seluruh gang. Itu menurut Profesor Dadang Tawari dalam salah satu buku yang pernah saya baca. Jadi nggak bisa lagi. Seluruh lingkungan dan seluruh gang itu ada orang terlibat narkoba. Orang yang terlibat ini dia nggak mau sendirian, itu biasa. Kenapa? Karena kan dia wakil setan udah. Setan itu nggak pernah mau sendiri Pak, dia ngajak. Maka ketika kita tidak didik anak kita, ini geng-geng tadi akan terus nampung. Maka saya bilang, ya persiapannya adalah persiapan ahliyah. Ajak keluarga untuk bersama-sama sholat tarawih di masjid kita ini, marakkan kegiatan Ramadan di masjid kita ini. Mudah-mudahan apa saya katakan tadi, ketika kita memberikan pembelajaran yang baik kepada anak, mudah-mudahan ya 1000 yang kita berikan masa nggak netes satu, nggak lengket sama dia satu. Kemudian persiapan yang lain ialah persiapan al-iqtisadiyah, persiapan ekonomi yang tidak kalah pentingnya, ya kan? Di bulan Ramadan ini, ya walaupun barangkali, piye orang persiapan ekonomi Pak, saya aja cari duit 1 hari dimakan 1 jam. Ya nggak apa-apa, punya niat kata Ustaz hari tadi. Di Ramadan ini Allah memberikan super mega bonus segala perbuatan baik kita. Segala perbuatan baik kita Allah berikan berlipat-lipat ganda pahalanya sampai 700 kali lipat bahkan lebih, karena di ujung 5 yasa, ya kan? Ada apa 5 yasa, ya kan? Akan aku lipat gandakan siapa-siapa orang yang aku sukai, kata Allah. Kenapa? Karena di bulan puasa sebagai manusia barangkali ya kaum bapak ya Pak ya kepengen makan sahurnya yombok yang enak sedikit lama, nah katanya ya kan, supaya apa? Semangat sahurnya, iya kan? Atau buka puasa yang enak sedikit lah makanannya mah, supaya apa? Semangat buka puasanya. Maka perlu persiapan ekonomi kepada bapak-bapak yang silakan bergiat di bulan Sya'ban ini untuk kita invest di bulan Ramadan nantinya. Kemudian apa? Ya, di bulan Ramadan itu nanti, kalaupun umpamanya bapak, ibu lah terutama ya masak bukaan, yang mbok dilebihkan. Umpamanya kita satu rumah anggotanya 4 orang,
Berarti masak bubur 4 piring. Yang puasa bubur 8 piring. Ya kan? Masak bubur 8 piring, yang 4 sedekahkan. Itulah persiapan. Butuh persiapan ekonomi. Mudah-mudahan ya di bulan Ramadan dengan kita terus meningkatkan katakan amal ibadah kita kepada Allah, Allah akan bermurah hati untuk memberikan kelancaran rezeki pada kita. Terus selanjutnya persiapan jihadiyah. Jihad di sini bukan perang, tapi maupun perang itu yuk kita perangi, ya kan? Persiapan sungguh-sungguh. Ibadah ini Pak, kalau nggak sungguh-sungguh, lenjeh kita tergoda. Apalagi bangun di tengah malam itu Pak, berat kali kalau nggak kita sungguh-sungguh. Lawan terus. Nah, kalau nggak sungguh-sungguh, kalau nggak punya kesungguhan kita berat. Ya Pak ya, bangun tengah malam itu lagi. Kalau nggak kita lawan, setan lebih cepat nempelin mata kita ini, nongkrong dia di situ. Lawan, maka perlu ada kesungguhan. Demikian juga ibadah Ramadan ini perlu ada kesungguhan. Apalagi saya katakan tadi di mana malam terakhir orang sudah sikit, jemaahnya ya kan satu sisi ya kan, ustadznya lama-lama pula ngomongnya. Kemudian apa? Godaan di sana sini lagi sudah banyak yang nggak puasa, ya kan? Berapa banyak itu? Kita ini hanya bisa paling di babak penyisihan 10 hari pertama kan puasa itu kan dibagi 3 babak ya Pak ya Ibu ya. Babak pertama 10 hari pertama itu rahmah, itulah kita bilang babak penyisihan. Semua ikut di situ, kesebelasannya ikut semua, kesebelasan Patumba ikut, PSDS ikut, PSMS ikut, semua di situ, ya kan? Real Madrid ikut, semua di situ. Spanyol ikut semua. Tuh, keok kesebelasan PSDS, Patumba jangan marah. Ya kan? Keok kesebelasan PSMS, nah tinggallah kan keok. Babak penyisihan tinggal beberapa kesebelasan, ya kan? Masuk babak penyisihan, ausatuhu maghfirah. Ya kan 10 hari kedua keampunan. Kan gitu kan? Nah, tinggal terpilih orang kesebelasannya. Masuk kesebelasan Pak Tumbang masih ikut. Ya Pak ya. PSSI masih ikut, ya kan? Rikerpo. Keok 10 hari kedua masuk babak final. Tinggallah Liverpool, Real Madrid, apa lagi? MU, apa lagi? Kompetisi di bulan Ramadan itu sangat ketat, ya kan? Kompetisinya sangat ketat. Gugur kita di babak penyisihan, mudah untuk menjemput babak, ikut babak apa? Semifinal udah nggak bisa lagi. Gugur di babak semifinal udah nggak bisa lagi untuk masuk final. Nah, maka perlu persiapan yang matang, maka perlu kesungguhan. Inilah medianya, perlu latihan. Maka di bulan Sya'ban ini kita disuruh perbanyak berpuasa. Perbanyak berpuasa. Nabi di samping bulan Ramadan dia penuh puasa 1 bulan. Di bulan Sya'ban ini hampir 1 bulan dia berpuasa. Paling tidak bahwa puasa yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini sebagai TC, Training Center, Pusdiklat, pusat pendidikan latihan. Supaya apa? Fisik ini kuat menyongsong Ramadan. Nah, sudah terlatih dia, ya kan? Jadi bulan Rajab yang lalu, bulan Sya'ban ini perbanyak puasa untuk kita jadikan TC, Training Center. Kita jadikan Pusdiklat, pusat pendidikan latihan. Untuk apa? Bertanding di bulan Ramadan. Karena saya katakan tadi kompetisinya sangat ketat.
kambuh, ya kan, sakit malas. Yang terakhir, setelah kita lakukan persiapan rohaniah, persiapan jasadiah, persiapan ahliyah, persiapan ilmiah, persiapan jihadiah, kita lakukan persiapan hisabiah, evaluasi. Kita persiapan itu kita evaluasi kembali. Evaluasi juga diri menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, supaya fit kedua-duanya, fisik kuat, mentalitas keagamaan kuat, hati bersih, kita terus tersugesti untuk beribadah di bulan suci Ramadan tanpa ada iming-iming itu dan sebagainya, tanpa ada, kita terus tersugesti untuk mau melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan segala amal ibadah yang ada di dalamnya. Karena amal ibadah yang paling dianjurkan di bulan suci Ramadan, perbanyak sholat, perbanyak berinteraksi dengan Al-Quran, tadarus, perbanyak infak. Ini sangat-sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan. Itulah barangkali Bapak dan Ibu ya, sekedar mengingatkan kita ya, dalam rangka menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Yuk kita lakukan persiapan dalam rangka menjamu atau memuliakan tamu yang agung. Ya, jangan sampai kita tidak melakukan persiapan. Jangan sampai kita tidak ikut serta dalam rangka memuliakan tamu agung atau menyambut tamu agung ini. Sementara orang berlomba-lomba, kita biasa-biasa wae. Kenapa? Ketika kita bergembira dalam rangka menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, man fariha biduhuli Ramadan, barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu alal niron, haram jasadnya dijilat oleh api neraka. Dia yuk kita sama-sama bulan Ramadan dengan penuh keberkahan. Mudah-mudahan kita sehat semua dan kita bisa melakukan persiapan-persiapan apa yang saya angkat di atas tadi. Ya, mudah-mudahan. Supaya apa? Ibadah Ramadan kita tahun ini harus jauh lebih berkualitas dari tahun-tahun yang lalu. Tanamkan dalam hati. Kemudian di akhir barangkali anggaplah ini Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Anggaplah ini Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Ketika kita menganggap bahwa ini Ramadan yang terakhir, saya yakin kita akan terus rajin beribadah. Ya kan? Itu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Ernest Abdurudin yang sudah menyampaikan tausiah agama seputar persiapan-persiapan untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Ya, semoga kita teredukasi, kemudian kita tercerahkan, kemudian termotivasi untuk terus meningkatkan yang persiapan-persiapan baik ruhaniah, jasadiah, kemudian persiapan ahliyah, ya, kemudian maliyah dan seterusnya. Ya, semoga kita dimudahkan ini Bapak Ibu sekalian, karena memang semestinya dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu mesti ada peningkatan kualitas, ya, bukan hasil dari kuantitas tapi kualitas harus meningkat sehingga ibadah ini semakin berkesan dan ya mendapatkan ya, balasan terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita langsung saja masuk ke acara selanjutnya, yaitu laporan pemasukan dan pengeluaran Yayasan Najrul Qamar periode bulan Maretnya yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Najrul Qamar Bapak Eko Setiawan Maharikan. Pada beliau waktu tempat yang bersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Kembali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana ini di pekan minggu terakhir di bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan segala nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Sehingga pada subuh yang ceria ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kelapangan waktu bersama-sama kita telah laksanakan, telah kita tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian Allah meluangkan waktu kita untuk mendengarkan kajian subuh ceria yang sama-sama telah kita dengarkan tadi disampaikan oleh Al-Ustaz Akhlul. Dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat memotivasi kita untuk menyongsong kedatangan di bulan suci Ramadan. Kemudian tak lupa pula salawat beriringkan salam juga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang sama-sama pastinya kita nantikan syafaatnya ketika kita telah berada di yaumil akhir, dan sosok yang pastinya juga sama-sama kita rindukan dapat berkumpul bersama nantinya di jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan melaporkan keuangan Yayasan Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Al-Qamar Patumbak untuk wilayah Dusun 4 dan Dusun 5 Desa Patumbak 2 Kecamatan Patumbak. Jadi sebelum saya melaporkan di sini, saya mewakili diri pribadi khususnya dan kepada para tim Yayasan Najis Al-Qamar Patumbak mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jika ada mungkin kesalahan para tim ataupun saya pribadi kepada para donatur ataupun kepada para penerima Yayasan Najis Al-Qamar Patumbak, di sini kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon maaf kepada seluruh jamaah, seluruh donatur dan seluruh penerima santunan Yayasan Najis Al-Qamar Patumbak. Dan mudah-mudahan kita semua nantinya ketika berkumpul di sini, nanti Allah juga berkumpulkan kita di jannah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama, untuk pemasukan dana dari donatur Dusun 4 dan Dusun 5 Desa Patumbak 2. Adapun pemasukannya, total pemasukan dana dari donatur Dusun 4 dan Dusun 5 Desa Patumbak 2 yaitu berjumlah Rp5.106.500. Saya ulangi, untuk pemasukan dana dari donatur Dusun 4 dan Dusun 5 Desa Patumbak 2 yaitu berjumlah Rp5.106.500. Kemudian untuk uraian yang kedua yaitu tentang pengeluaran untuk periode bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Yang pertama adalah untuk pengadaan beras seberat 5 kg sebanyak 83 goni dengan harga per goni yaitu Rp53.000. Total pengeluarannya yaitu Rp4.399.000. Kemudian yang kedua,
untuk pembelian air mineral bantuan musibah meninggal dunia untuk wilayah Dusun 4 dan Dusun 5 sebanyak 15 kotak dengan total Rp210.000. Kemudian untuk menjenguk orang sakit sebanyak 2 kali dalam sebulan sebesar Rp200.000. Kemudian yang terakhir untuk operasional rapat Lajis Al-Qamar sebanyak Rp300.000. Adapun total pengeluaran untuk periode bulan Sya'ban 1443 Hijriah, total pengeluarannya yaitu Rp5.109.000. Jadi hasil akhir pemasukan dan pengeluaran donasi Yayasan Lajis Al-Qamar Patumba periode bulan Sya'ban 1443 Hijriah untuk wilayah Dusun 4 dan Dusun 5 Desa Patumba 2 adalah pemasukan dana dari Dusun 4 dan Dusun 5 Desa Patumba 2 sebesar Rp5.109.500. Adapun pengeluarannya yaitu berjumlah Rp5.109.000. Jadi saldo untuk periode bulan Sya'ban tahun 1443 Hijriah yaitu minus Rp2.500. Patumba 23 Sya'ban 1443 Hijriah 27 Maret 2022 Masehi. Yayasan Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Al-Qamar Patumba. Baik, langsung saja kita memasuki sesi acara terakhir pada Ahad yang berbahagia ini, yaitu penyaluran santunan yatim duafa tetap bulanan untuk wilayah Dusun 4 dan Dusun 5 Desa Patumba 2. Kami awali untuk penerima santunan duafa wilayah Dusun 4 Desa Patumba 2. Yang pertama, kami panggilkan Bapak Asnadi atau yang mewakili. Kemudian Bapak Teman atau yang mewakili. Coba untuk tim. Kemudian untuk Bapak Kliwon yang mewakili. Bapak Kumpul atau yang mewakili. Ayo tim. Kemudian Bapak Muji atau yang mewakili. Ada. Ada Bapak Muji. Kemudian Bapak Faidin atau yang mewakili. Kemudian Bapak Poniran atau yang mewakili. Ada. Bapak Poniran atau yang mewakili. Kemudian Bapak Sarin atau yang mewakili. Kemudian Bapak Soleman. Kemudian Ibu Barida. Kemudian Ibu Jumikem. Kemudian Ibu Karsiti. Ibu Kemiam. Kemudian Ibu Maisaro.
Kemudian Ibu Maria. Kemudian Ibu Ngadiam. Ada. Kemudian Ibu Nur. Kemudian Ibu Nur Salawati. Kemudian Ibu Ponira. Kemudian Ibu Poniam. Ada. Ada. Kemudian Ibu Ruliati. Kemudian Ibu Sayang. Kemudian Ibu Sri atau Manya. Kemudian Ibu Supariam. Kemudian Ibu Wagiati. Ada. Kemudian Ibu Wagina. Ada. Udah. Kemudian Ibu Wagino. Coba. Baik. Kemudian kita lanjut ke doa wilayah Dusun 5 Desa Pakumba 2. Nah, bagi para jemaah ya bisa langsung ke staf depan ya untuk kita sarapan bersama ya. Kemudian kita lanjut ke doa wilayah Dusun 5. Yang pertama kami panggilkan Bapak Aris atau yang mewakili. Bapak Aris yang mewakili. Bapak Aris Wati yang mewakili. Sama Bang Didi. Ya. Belum ya? Nanti aja. Kemudian Bapak Jumani. Mali. Kartunya tinggal. Ada apa? Kemudian Bapak Marijo. Bapak Panon. Ini. Balik. Ya, tiga kan? 2. Iya, sama teman. Kemudian Bapak Selamat Edi Selamat Edi. atau yang mewakili. Ya, ini. Selamat Edi. Enggak ada. Kemudian Bapak Setuk. Oh, Pak, Selamat Edi ada. Pak siapa tuh? Bapak Setuk. Oh.
Kemudian Bapak Sulasno. Kemudian Fajar Maulana. Fajar Maulana. Ayo mana Fajar? Fajar Maulana ini. Oh, ada. Kemudian ini mau sebut kan? Bu Arliana. Ibu Zaina. Saya Ustaz. Tapi ini enggak saya. Artinya? Saya minta. Dan nggak usah diminta, yang penting udah ada pertanggung jawabannya. Kemudian Ibu Jumina. Ada. Kemudian Ibu Mariati. Mariati. Ada? Ibu Mariati. Bagi yang mewakili mohon dicek kartunya ya, yang mewakili, jadi biar bisa kita ketahui. Kemudian Ibu Marsiti. Ibu Marsiti. Ada? Marsiti. Enggak ada. Kemudian Ibu Mayatun. Ibu Mayatun. Ada. Kemudian Ibu Miskina. Kemudian Ibu Misliati. Kemudian Ibu Misli. Tidak ada itu ada. Ada. Kemudian Ibu Murni. Kemudian Ibu Natiem. Natium. Kemudian Ibu Waisem. Ada? Bentar, itu dulu. Itu Supari yang Aldi. Ibu Paisem ada. Ibu Faisem. Kemudian Ibu Monira. Ada. Kemudian Ibu Rusnani. Kemudian Ibu Saini. Saya ini ada. Ditengok kartunya. Ada? Bu Saini ada kan? Kemudian Ibu Salma. Kemudian Ibu Sampah. Kemudian Ibu Saniem. Natium. Ada. Ibu Sulastri. Kemudian Ibu Sumarni. Kemudian Ibu Tuginem. Tengok di sana, jangan di sini semua. Terus. Udah? Kemudian Ibu Tukina. Tukina. Ibu Wagia. Ibu Wagia. Ada. Ada Ibu Wagia? Wagia nanti aja. Nanti. Kemudian Ibu Suryati. Itu. Iya. Tengok. Jangan berantem. Dia berarti pernah sudah kata. Si Jai. Dia nanya. Maksudnya dan kasih dulu. Ibu Subur. Ibu Subur. Kemudian Nurmala. Nurmala. Ada? Mana Nurmala? Siapa mau Tahu. Baik. ini siapa? Ada yang masih mewakili untuk doa apa? Yang belum? Ini tuh.
kita ke agenda terakhir, yaitu penyaluran santunan yatim Dusun 4 dan Dusun 5 Desa Patumba 2. Yang pertama saya panggilkan Andika dari Dusun 4. Kemudian Fajar Sofian. Aprilia Brata Pratama, Azara Salwa, kemudian Septa Dwi Prawira, Novita Sari, kemudian Haikal, tiga. Kemudian Putri Andini, kemudian Anwar, Gansa, Muhammad Abdul Aziz, kemudian Gansa, Imelda Syahputri, kemudian Dara, dan yang terakhir Ingin. Baik, itu saja mungkin laporan dan penyaluran santunan yatim duafa Dusun 4 dan Dusun 5 edisi kajian subuh ceria di hari Ahad 23 Syawal 1443 Hijriah. Kami atas nama Yayasan Raja Komar Patumba mengadakan jazakumullah khairan kepada seluruh donatur baik yang berada di Dusun 4 dan Dusun 5 Desa Patumba 2 maupun yang berada di luar wilayah Dusun 4 dan Dusun 5 Desa Patumba 2. Mudah-mudahan donasi yang para donatur memberikan mendapatkan jasa yang lebih baik lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, lebih dan